Saudara pernah nonton sebuah film judulnya Wizard of Oz? Ada yang sudah pernah nonton film ini, Wizard of Oz? Kalau belum, saudara bisa mencari filmnya. Nah, di sebuah bagian diceritakan salah satu tokoh dari film tersebut namanya Dorothy. Dia baru diterbangkan oleh angin puting beliung dari Kansas City, mendarat di Munchkin Country, di the land of Oz yang magical, di tanah Oz yang magis. Nah, di situ dia ketemu dengan the good witch of the north, dukun yang baik dari utara. Ya. Dan kemudian dukun tersebut kasih tahu, satu-satunya cara untuk bisa kembali ke rumahnya, Dorothy bisa kembali ke rumahnya, adalah kalau dia bisa mencapai dan pergi ke sebuah kota namanya Emerald City, kota Emerald. Nanti di sana akan ketemu dengan Wizard of Oz, dukun dari Oz, yang akan menolong si Dorothy untuk bisa sampai ke rumahnya. Kemudian kalau saudara menonton film tersebut, Dorothy ketemu dengan Scarecrow, the Woodman, and the Cowardly Lion, dan mereka kemudian bersama-sama 4 orang gandengan tangan cari di mana itu kota Emerald. Mereka meninggalkan Munchkin Land dan kemudian ketemu dengan Wizard of Oz. Nah, semuanya kelihatannya lancar, baik-baik. Sampai keempat orang ini tiba di sebuah persimpangan jalan. Sekarang masing-masing bingung, mana jalan yang harus kita tempuh? Benar gak nih, yang ini bakalan sampai ke Emerald City? Mereka diskusi, karena Wizard of Oz cuma ngomong gini, kamu cari ya, Yellow Brick Road, jalan berbata kuning. Pokoknya ketemu jalan tersebut, ambil jalan tersebut, itu akan menolong kamu sampai ke kota Emerald. Yang bikin mereka surprise dan confused adalah ternyata the Yellow Brick Road, jalan kuning itu gak cuma satu jalan. Ternyata simpangannya banyak. Mereka diskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil salah satu jalan tersebut. Mereka bergandengan tangan sambil nyanyi-nyanyi di foto tersebut, gandengan tangan, nyanyi-nyanyi, menempuh jalan, salah satu jalan yang mereka sudah pilih, penuh sukacita, bahagia, dan akhirnya mereka sampai di Emerald City. Tapi ini yang saya mau Bapak Ibu Saudara-saudara tanya malam hari ini. Kalau mereka tanya, di antara mereka ada yang penasaran setelah sampai di Emerald City, bagaimana kalau saya pilih persimpangan yang lain atau jalan yang lain pas di persimpangan tadi? Bagaimana kalau saya nggak memilih yang tadi kita pilih bersama? Kita pilih jalur yang lain. Ya. Di tahun 1920, Robert Frost pernah menulis sebuah puisi judulnya The Road Not Taken, jalan yang tidak diambil. Dan kalimat terakhir dari puisi tersebut bunyinya seperti ini. 2 jalan terbelah di sebuah hutan. 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. 2 jalan terbelah di hadapanku di hutan, dan saya ambil jalan yang tidak pernah, yang kurang dilalui, dan ternyata pilihanku sudah membuat segala perbedaan. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara malam hari ini, tapi mungkin saudara pernah tanya, apa jadinya hidup sekarang kalau saya ambil jalan yang lain? Saudara kan sudah ngambil jalan tuh hari ini. Sebagai businessman yang berkeluarga, memilih pasangan, kita semua sudah memilih jalan. Tapi mungkin kita pernah tanya, apa jadinya kalau saya nggak milih pasangan yang ini? Kalau saya nggak sekolah di sini? Kalau saya nggak ambil bisnis yang ini? Apa jadinya kalau saya ambil jalan yang lain? Ya, apa yang akan terjadi kalau saya di persimpangan jalan dan saya tidak memilih jalan yang sekarang ini saya lalui? Jadi, the road not taken adalah simbol dari sebuah kekecewaan, sebuah penyesalan karena kesempatan yang saudara mungkin lewatkan dan hilang. Dan kita pikir kalau saya ambil jalan yang itu harusnya saya gak mengalami hidup seperti ini. Tapi malam hari ini saudara perlu tanya, dari mana saudara dan saya tahu bahwa sebuah pilihan itu adalah sebuah keputusan terbaik? Dari mana kita tahu bahwa sebuah opsi
adalah the best option. Nah, saya malam hari ini saya sudah katakan tadi, saya tidak akan menggurui dan mengajari Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya hanya akan menceritakan sebuah cerita. Ceritanya sebetulnya panjang. Ada 7 pasal di kitab Kejadian yang menceritakan cerita ini. Mau saya bacakan? Atau saya ringkas? Nah, saya pilih saya ringkas saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara perlu beriman bahwa ringkasan saya benar. Gitu. Oke. Jadi ini cerita yang panjang tentang Abraham dan Sarah dalam kitab Kejadian. Abraham dan Sarah dipilih oleh Tuhan untuk jadi bapak dan ibu dari semua orang beriman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan saya beriman kepada sesuatu, bahkan kalau kita mengatakan saya beriman bahwa Tuhan tidak ada, bapaknya siapa? Ibunya siapa? Abraham dan Sarah. Nah, mereka di pihak istimewa karena Tuhan membuat covenant, perjanjian dengan mereka dan mengatakan seperti ini, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit melalui seorang anak. Jadi ini sebuah perjanjian very personal. Ini perjanjian yang sangat istimewa, sebuah covenant, karena yang bikin perjanjian Allah dan seorang manusia bernama Abraham. Jadi kalimat barusan ini saya baru ringkas 3 pasal dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Berikan aplaus dulu. Jadi perjanjian ini, keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tapi perjanjian luar biasa ini berantakan. Karena ada satu kalimat pendek yang bunyinya seperti ini. Tetapi Sarah tidak beranak. Ya kan? Janji tersebut tergantung pada seorang anak. Tapi ibunya si anak tersebut mandul, tidak beranak. Jadi saudara sudah lihat problemnya sekarang bukan? Sang ibu sudah lewat masa suburnya, tidak beranak. Bagaimana dengan janji Tuhan keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit? Saudara pernah stres? Apa yang saudara lakukan pada saat stres? Saat-saat stres, ada jalan lain sih, nggak cuma makan. Pada saat kita stres, biasanya kita kreatif. Kalau saudara stres, dan saudara orang yang tidak mudah menyerah dengan kehidupan ini, stres akan membuat kita kreatif. Kita coba cari jalan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Sarah. Dia punya seorang hamba perempuan namanya Hagar. Hagar kemungkinan adalah salah satu gadis di istana Firaun. Kalau saudara-saudara ingat di sebuah kisah, Firaun Mesir pernah suka dengan istrinya Abraham. Sarah masih muda, cantik. Dan Raja Mesir berkata, tanya kepada Abraham, siapa itu? Abraham bilang, oh ini adikku. Sama Firaun Mesir dibawa ke istana. Tapi Tuhan memberikan mimpi kepada Firaun dan mengatakan itu istrinya orang tuh. Dan kemudian ternyata Firaun sadar dan kemudian mengembalikan. Nah, sebagai upah, sebagai bentuk permohonan maaf kepada Abraham, dia berikan salah satu kemungkinan besar sebetulnya adalah putrinya. Jadi Hagar kemungkinan adalah putri Firaun dari salah seorang istrinya. Dan dia berikan kepada Abraham. Nah, di rumah Abraham ngapain sih Hagar? Jadi pembantunya Sarah. Nah, karena Sarah frustasi tidak beranak, stres, Sarah memberikan Hagar, pembantunya, kepada Abraham. Kami ini pembantu keren, saudara-saudara ya. Nah, saya mau tanya bagi ibu-ibu yang punya suami. Kalau ibu-ibu yang punya suami kepingin punya anak dan nggak bisa punya anak, di rumah ada pembantu, pembantunya kita kasih ke suami. Ada ibu edan kayak gini, kayak Sarah. Jadi kisah seperti itu sebetulnya hampir nggak pernah saya baca di kehidupan modern bahkan hari ini. Yang sering biasanya tuan pria godain pembantu perempuan. Dan pada saat tuan pria gangguin pembantu perempuan, takut banget ketahuan istrinya, betul nggak? Iya dong. Tapi di sini bapaknya orang beriman, namanya Abraham. Gak perlu godain, malah disodorin sama istrinya. Oke? Dan kemungkinan besar memang Hagar cukup shape-nya cukup bagus, cukup seksi. Dia rajin ngepel, dia rajin nyapu di rumah, itu membentuk
tubuh yang lebih bagus daripada mungkin tuannya. Bahkan Hagar dikasih oleh sang istri bukan cuma untuk menghibur, mijet-mijet, ditidurin, boleh ditidurin. Sekarang saya tanya suami-suami, mana suami yang nggak mau? Ada suami yang nggak mau dikasih pembantu seksi cewek? Nggak punya jawaban? Sudah lihat bapak-bapak tidak tertarik lagi sama perempuan? Tapi yang menarik, bapaknya orang beriman. Ini bapaknya orang beriman, mau dia. Oke? Jadi saat itu Abraham, bapaknya orang beriman, dihadapkan pada persimpangan jalan dan ambil jalan yang salah. Oke? Jadi Hagar sebelumnya nggak pernah dimasukkan Tuhan dalam sejarah umat manusia. Pada saat dia membuat covenant dengan Abraham, Hagar tidak termasuk orang yang ada dalam bagaimana Tuhan akan membuat sejarah umat manusia. Hari itu, karena salah keputusan dari Abraham, Hagar masuk dalam rencana Tuhan dalam membangun sejarah kisah umat manusia. Ini jalan salah yang pertama yang dilakukan Abraham. Jalan salah yang kedua sekarang, Hagar mengandung. Subur juga Abraham. Dan kalau Hagar mengandung pembantu punya anak, yang adalah sebuah common practice atau situasi yang umum saat itu, anak sang hamba akan jadi anak sang majikan perempuan. Jadi anak dari Sarah. Tapi begitu Hagar mengandung, ini baru mengandung, belum keluar anak, tiba-tiba Sarah mulai jengkel. Dia tiba-tiba mau membatalkan seluruh rencananya. Dan dia datangin suaminya, you, we have a problem, and that's your fault. Ya, kita punya problem dan itu salahmu. Abraham tadinya senang-senang ya, mana ada istri ngasih pembantu seks. Tadinya senang-senang dia, dan tiba-tiba dia baru sadar ini big problem di depan matanya. Istri mulai marah, istri mulai ngomel, tapi dia masih berargumentasi, kan kamu yang usul. Kamu yang sodohin, bukan gue yang godain. Dan kemudian Sarah memperlakukan Hagar sedemikian jahatnya, sampai kemudian Hagar melarikan diri ke padang gurun. Jahat banget, sampai gak tahan si Hagar. Jadi secara kreatif Abraham dan Sarah sudah membuat dua kesalahan, dan membuat Hagar yang sedang mengandung melarikan diri ke padang gurun. Hamil tua melarikan diri kepada gurun. Saudara pernah ke Middle East, ke Timur Tengah, pada gurunya ganas. Dan Hagar yang hamil sekarang ada di padang gurun sendirian tanpa perlindungan. Dan apa yang dicatat oleh penulis Kejadian, dia menangis ketakutan. Dan ini yang luar biasa. Orang Mesir ini menangis. Saudara tahu yang dengar siapa tangisannya? Tuhan. Dia bukan keturunan Abraham, dia orang Mesir. Tapi Tuhan mencintai dia. Tuhan bukan cuma kasih dia minum. Sekarang Tuhan bikin covenant dengan Hagar. Tadinya dia hanya bikin perjanjian dengan Abraham. Sekarang dia bikin covenant perjanjian dengan Hagar, si orang Mesir. Dan dia berkata seperti ini, kalau kamu kembali kepada tuanmu Abraham dan Sarah, aku akan memberikan seorang anak kepada kamu yang akan jadi bagian dari sebuah bangsa yang besar. Tadi janji tersebut hanya bagi Abraham. Sekarang Hagar juga mendapatkan sebuah perjanjian yang sama. Bayangkan, tiba-tiba orang yang katanya kafir, tidak layak, bukan pilihan, tiba-tiba dapat covenant, personal covenant dengan Tuhan. Ini saudara-saudara, bayangkan sekali lagi ya, Hagar sebelumnya tidak ada dalam rencana Tuhan membuat sejarah umat manusia. Sekarang Hagar terlibat di dalam. Jadi Abraham dan Sarah sudah membuat dua kesalahan, dan Tuhan merespons bukan dengan memarahi, tapi Tuhan menanggapi dengan apa? Grace, anugerahnya. Hagar kemudian kembali kepada Abraham dan Sarah, lahirlah Ismail sebagai anak sulung Abraham. Dan kemudian pertanyaan saya adalah, pada saat Ismail lahir yang sebelumnya tidak ada dalam plannya Tuhan, apakah kemudian rencana Tuhan kepada Abraham dan Sarah berubah? Ternyata tidak.
Dia berkata kepada Abraham dan Sarah, aku sudah menjanjikan kepada kamu dan Sarah, bangsa yang besar, kamu tetap akan punya anak. Dan kemudian si Oma Sarah usia 90 tahun mengandung. Pernah lihat oma-oma mengandung? Jadi ini cerita lucu ini, saudara. Si istri ngasih pembantunya kepada suaminya, sekarang sang istri mengandung di usia 90 tahun. Hagar kira-kira lihat nyonyanya 90 tahun mengandung, ketawa gak dia? Dan si Oma Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Ishak, saudara tahu artinya apa? Tertawa. Ada beberapa kemungkinan katanya. Jadi sejak Ishak lahir, Abraham dan Sarah, sejak mengandung bahkan, Abraham dan Sarah suka ketawa-ketawa sendiri, lucu katanya. Tapi kalau saudara membaca komentar orang Yahudi, Rabi Yahudi, sebetulnya pada saat Ishak lahir, kenapa dia diberi nama Ishak yang artinya tertawa? Sarah ngomong kayak begini, Tuhan sudah bikin aku jadi bahan tertawa. Dia bukannya happy, dia kesel. Kemungkinan besar komentator Yahudi yang ngomong, ya. Jadi bukannya dia senang, Sarah justru ngomong, wah celaka ya Tuhan. Kalau aku punya anak usia 30, 40 masih oke, 90 tahun punya anak, gila ini, aku dijadikan bahan tertawa. Tapi kan janji Tuhan dipenuhi saat itu. Jadi janji Tuhan dibuat, dipenuhi. Kalau film, story-nya happy ending hari itu, ya. Tapi apakah cerita selesai? Ternyata enggak. Sudah buat dua kesalahan, sekarang ada jalan salah yang ketiga yang terbentang di depan Abraham dan Sarah. Dan ternyata mereka tetap ambil jalan salah ketiga. Apa yang dilakukan? Lagi-lagi Sarah memarahi Abraham, kamu yang salah, gara-gara kamu kita punya problem. Singkirkan wanita itu dan anaknya, karena anaknya Ismail, Hagar dan Ismail tidak akan mungkin berbagi warisan dengan anakku Ishak. Dan kalau saudara membaca, ada satu data menarik. Tidak seorang pun dalam kisah tersebut yang memanggil Hagar dengan namanya. Abraham gak manggil Hagar dengan namanya, Sarah juga tidak memanggil Hagar dengan namanya. Semua orang memanggil dia dengan sebutan apa? Budak perempuan itu. Budak perempuan itu anaknya tidak boleh main-main dengan aku, dengan anakku. Tapi saudara tahu siapa yang memanggil Hagar dengan namanya? Tuhan. Dan kemudian untuk kedua kalinya Hagar ada di padang gurun. Kali ini bukan karena keputusannya, kalau yang pertama dia minggat gak tahan. Kali ini karena dia diusir. Dan kali ini dia bawa anak. Dan sekali lagi Tuhan kasih dia minum. Dan kemudian mengulangi covenant, perjanjiannya, bahwa dia akan jadi ibu dari bangsa yang besar. Jadi saudara lihat luar biasanya Tuhan. Dia kasih janji kepada Abraham jadi bapak banyak bangsa. Dia kasih janji yang sama kepada seorang wanita, bukan Israel, Mesir, namanya Hagar. Kamu akan jadi ibu dari bangsa yang besar. Jadi kisah ini adalah kisah dari bapak dan ibunya orang beriman. Kalau saudara Kristen, saudara bangga disebut sebagai keturunan Abraham. Sekarang saudara tahu siapa bapakmu, ya. Seperti apa kira-kira orangnya. Ini kisah dari orang yang dipilih oleh Tuhan, yang istimewa, tapi kemudian membuat stupid decision, pilihan yang sangat bodoh. Dan mereka mengalami konsekuensi yang sangat jelek. Mereka jahat, mereka coba membereskan masalah dengan menimbulkan masalah dengan cara yang kotor. Kalau kisah ini ceritanya opa-oma saudara-saudara, saudara apain itu biasanya? Saudara pamerin? Saudara bukukan? Saudara taruh di media sosial? Enggak. Kalau itu cerita yang jelek-jelek nih ya, saudara pasti sembunyiin. Ya, saudara nggak mau tampilin di media sosial. Kalau saudara punya media sosial hari ini, saudara tampilin nggak yang jelek-jelek? Refresh Community apakah punya media sosial? Pertanyaan saya, kalau lagi sedikit dimasukin nggak? Yang dimasukin fotonya kalau lagi banyak, kalau lagi sedikit. Nggak ada seorang pun di antara kita mau tunjukin yang jelek-jelek. Kalau opa-oma saya, cerita nenek moyang saya jelek-jelek, saya akan usaha untuk membersihkan cerita tersebut mati-matian supaya tidak terlihat dan terdengar oleh orang lain. Jadi pertanyaannya, kenapa kok kisah seperti ini ada dalam yang namanya kitab sucinya orang Kristen? Harusnya kitab suci yang bagus-bagus dong ceritanya, bukan yang jelek-jelek kayak begini. Karena ini ada satu tokoh dalam cerita ini, bukan Abraham,
Dia adalah seorang ayah yang lemah, dia juga seorang kepala rumah tangga yang pelin-pelan, dia orang yang bolak-balik buat kesalahan, dia orang yang pasif dan juga kejam. Tokoh cerita ini juga bukan Sarah, dia istri yang tipikal, mudah stres, teriak-teriak, nyalahin orang, nyalahin suami, nyalahin pembantu, semua salah, anjing pun salah, kucing pun salah, wajan pun salah, dia sendiri yang benar. Dan seorang yang tega melakukan apapun meskipun mengakibatkan kematian bagi hambanya perempuan dan anak. Tokoh cerita ini juga bukan Hagar karena dia budak, dia tidak punya pilihan. Jagoan utama dari setiap narasi yang saudara baca kisahnya ditulis oleh penulis Alkitab adalah Tuhan sendiri. Begitu kreatifnya Abraham dan Sarah bikin kesalahan, tapi mereka tidak pernah bisa melebihi kreativitas Tuhan dalam menyatakan anugerah. Jadi poin saya malam hari ini adalah ini, kreativitas Tuhan dalam menyatakan anugerahnya tidak pernah bisa kalah dengan kreativitas saudara buat kesalahan. Saudara mau buat salah terus, kreatifnya kayak apa? Silakan. Kreativitas saudara bikin kesalahan, bahkan yang paling salah sekalipun tidak mungkin bisa melebihi kreativitas Tuhan dalam menyatakan anugerahnya kepada kita semua. Apakah tujuan Tuhan berubah? Enggak. Apakah sifat dan karakter Tuhan berubah? Tidak. Yang berubah apa? Tindakan Tuhan dalam menanggapi tindakan kita, itu yang berubah. Hatinya Tuhan gak berubah, karakternya tidak berubah, tujuan Tuhan tidak berubah, tapi tindakan Tuhan dalam menghadapi tingkah pola kita yang berubah. Jadi kalau saudara dan saya seringkali berpikir Tuhan itu kaku, dia tidak bisa berubah, dia diktator, dia tangan besi. Saudara lihat aja cerita-cerita yang ditulis oleh para penulis Alkitab, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, dan kita akan menemukan bahwa Tuhan ternyata selalu menunjukkan perilaku, menanggapi perilaku saudara, dan sepertinya perilakunya berubah. Jadi mungkin tidak ada satupun jalan yang benar. Saya ulangi ya, kalau saudara merasa ada di jalan yang benar lagi, mungkin tidak ada satupun jalan yang benar. Banyak dari kita berada di jalan yang salah karena ambil keputusan yang salah, dan kemudian mengalami kesusahan ekonomi, kesusahan dalam soal kesehatan, mengalami krisis keluarga, kesepian, kepahitan. Kenapa? Pilihan kita sendiri. Kalau saudara hari ini terlibat masalah keuangan, kenapa? Saudara pilih main money game, saudara terbujuk untuk ngajakin teman-teman untuk invest dalam money game, that's your own choice. Tapi kisah ini tidak menonjolkan hebatnya iman Abraham. Sebagai bapaknya orang beriman, yang diceritakan bukan hebatnya imannya, yang ditunjukkan betapa kreatifnya dia bikin kesalahan. Dan kisah-kisah lain juga di dalam Alkitab tidak pernah menunjukkan luar biasanya iman kita, tetapi yang ditunjukkan adalah betapa luar biasanya kesetiaan Tuhan yang mengasihi kita. Jadi saya mau mengakhiri dengan ini. Saya akan berperilaku atau berperan jadi Tuhan malam hari. Bayangkan saya Tuhan. Saya bayangkan saya Tuhan. Enggak. Kalau sulit ya tutup mata sebentar, bayangkan ada Tuhan di sini, di depan saudara. Nah, sebagai Tuhan, saya mau saudara-saudara perhatikan setiap gerak-gerik saya, kata-kata saya, apapun yang saya lakukan, karena saya Tuhan. Nobody moves, jangan ada yang gerak. Dan sebagai Tuhan, saya mengundang saudara seperti ini. Come to me, I will give you rest. Silakan datang kepada saya akan memberikan kepada saudara keregaan. Yang berbeban berat, yang khawatir, come to me. Saya tahu jawabannya, saya akan memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Come to me, datanglah kepada saya karena saya akan menjadi ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Saya akan menjadi seorang sahabat di tempat yang maha tinggi yang peduli dengan sahabat-sahabatnya. Saya akan menjadi juru selamat bagi yang membutuhkan kasih karunia.
Nah, saya tahu sebagai Tuhan, saudara punya kehendak bebas. Pada saat saya bilang ini, come to me, pay attention to me, perhatikan segala sesuatu yang saya katakan. Jangan terganggu konsentrasi saudara, jangan terdistraksi dengan apapun. Fokus pada saya sebagai Tuhan. Saya tahu, karena saudara punya kehendak bebas, saudara sebenarnya tidak mau datang kepada saya. Oke? Saudara nggak mau, betul? Perhatikan saya sebagai Tuhan. Jadi saya mau saudara sekarang mempraktekannya. Silakan saudara berdiri. Kemudian saudara hadap ke belakang sekarang. Nah, sekarang saudara bisa angkat kursi saudara. Angkat kursi saudara. Menghadap ke belakang. Jadi setiap orang boleh mengangkat kursinya menghadap ke belakang. Jadi kursinya dibalik. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara semua yang kursinya sudah menghadap ke belakang untuk menduduki kursi. Semua sudah menghadap ke belakang? Gak bisa diangkat. Yang video juga boleh menghadap ke belakang. Jadi ini peristiwa nyata, saya Tuhan loh. Saudara gak mau ngeliatin saya. Nah, pada saat saudara berpaling dari saya, ada beberapa kemungkinan saya akan handle Bapak Ibu saudara-saudara semua malam hari. Saya sebagai Tuhan akan marah, akan menegur, akan menghakimi, akan melempar Bapak Ibu saudara-saudara semua ke neraka, terlebih dahulu ke sungai di sebelah kiri kita. Jadi itu opsi satu, cara Tuhan menghadapi situasi. Cara yang kedua, saya sebagai Tuhan akan bikin hidup Bapak Ibu saudara-saudara semua berantakan. Keluarganya berantakan, ekonomi berantakan, saya akan kasih penyakit sampai saudara terpaksa cari Tuhan. Dan bahkan saya sebagai Tuhan akan berteriak lewat megafon, lewat mikrofon ini, berbalik kepada saya. Saya akan pakai semua penderitaan problem untuk memaksa saudara putar balik lagi melihat saya. Atau opsi yang ketiga, saya akan tunggu dengan sabar. Saya berharap saudara-saudara satu persatu putar balik kepada Tuhan yang mengasihi. Belum. Sabar aja. Nah, tiga opsi tersebut punya satu kesamaan. Tuhan, saya ini sebagai Tuhan pasif di depan sini. Saya tidak bergerak. Tuhan ada di sini nih, tapi tidak bergerak. Tapi ada opsi yang keempat. Opsi yang keempat, sekarang saya berdiri di hadapan saudara-saudara. Saudara nggak mau lihat saya di depan sana? That's okay, I'll come to you. Wow. Saya ada di belakang. Jadi sekreatif-kreatifnya Bapak Ibu saudara-saudara menolak saya sebagai Tuhan, that's okay, I have no problem. Saya akan cari, datangi Bapak Ibu saudara-saudara di tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudara sedang berada. Oke? Jadi saya ingin akhiri dengan sebuah doa yang kita perlu ucapkan bersama-sama. Cuma doanya di depan sana. Jadi saudara bisa noleh lagi ke depan.
sebuah doa yang perlu kita katakan bersama-sama. Saudara bahkan tidak perlu menutup mata untuk mendoakan hal tersebut. Mungkin kita bisa mengatakan kalimat ini bersama-sama. Hari ini pada saat Bapak Ibu Saudara ada dalam apapun situasinya, karena apapun kesalahan yang kita buat, mari kita baca doa ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, pada saat Engkau mengirimku jalan Israel,